Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A ingin menjelaskan bagaimana cara kita bisa mengakses database protein melalui NCBI dan PDB, kemudian struktur model 3D eh, dengan menggunakan PDB, Chimera, dan Zen 3D. Nah, di sini beranggotakan saya sendiri Ilham Karamaldi, kemudian ada Anissa Mukaroma, Cynthia Aularista, Nindya Putri Lestari, Berita Laura, dan Giska Febriana Zen. Nah, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Nindya. Baik, terima kasih moderator. Eh, Pertama, kelompok kami itu memilih protein sitokrom C. Nah, caranya itu pertama di Al database itu kita ganti menjadi protein. Kemudian di kolom pencarian itu kita ketik sitokrom C dan kemudian kita search. Nah, kemudian akan muncul eh, menu yang memberikan informasi berapa jumlah database pada protein sitokrom C, yaitu ada sebanyak 7.301.322. Itu adalah jumlah database pada protein sitokrom C. Kemudian untuk mengetahui genetik kompartemennya, itu kita bisa melihat di bagian sebelah kiri itu ada fitur yang memaparkan genetik kompartemennya. Nah, jadi di sini diberikan informasi kalau eh, protein sitokrom C itu terdapat pada kloroplas, mitokondria, plasmid, dan juga pada plastid. Dengan jumlah yang di dalam kurung ini merupakan jumlah entry DNA yang membahas tentang protein sitokrom C di dalam genetik kompartemen tersebut, di mana pada kloroplas itu ada sebanyak 156.574, sedangkan di mitokondria itu ada sebanyak 1.888.438, dan di plasmid ada sebanyak 20.337, dan sedangkan di plastid itu ada sebanyak 174.871. Nah, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nindya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Mukaroma. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah informasi mengenai genetik kompartmen tadi, kita bisa melihat beberapa pilihan yang ditampilkan. Nah, di sini itu kita memilih spesies Drosophila melanogaster yang terdapat pada pilihan nomor 1. Nah, kita klik pada spesies tersebut. Nah, setelah laman disajikan, terdapat informasi yang lebih rinci mengenai protein yang sedang kita analisis, yaitu sitokrom C. Nah, pada bagian ini kita dapat memperhatikan beberapa hal penting. Di antaranya yaitu eh, mengenai panjang asam amino, di mana panjang asam amino yang ditampilkan adalah dengan angka 108 asam amino. Nah, panjang asam amino ini menunjukkan jumlah residu penyusun protein sitokrom C, dan informasi ini itu penting karena berhubungan langsung dengan ukuran serta struktur protein tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anissa Mukaroma. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Giska. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari asam amino sitokrom C. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi dari sitokrom C ini, kita bisa scroll down ke bagian regen. Nah, di sini terlihat fungsi dari sitokrom C ini yaitu untuk produksi dan juga konversi energi. Selanjutnya yaitu format pasta. Nah, untuk mengetahui format pasta dari sitokrom C ini, kita bisa back lagi ke atas sampai ke menu pasta dan bisa diklik. Nah, setelah itu akan muncul informasi dari format pasta sitokrom C ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Giska. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk melihat grafik dari protein sitokrom C, kita bisa menekan grafik yang ada di samping identical proteins.
Tekan. Nah, di sini kalian bisa melihat grafik dari sitokromi. Di sini terdapat sekuennya, kemudian protein features-nya, dan region features, dan sub features. Nah, untuk melihat identify conserved domains, kalian bisa menekan identify conserved domains di bagian kanan layar. Nah, di sini kalian bisa menemukan protein classification, kemudian graphical summary, dan list of domain hits. Nah, pada specific hits, kalian bisa, ketika kursor kalian arahkan ke bagian specific hits ya. Nah, di sini kalian akan menemukan penjelasan mengenai domain hits yang ada pada specific hits. Begitu juga pada superfamilies. Baik, selanjutnya untuk pembahasan mengenai PDB akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai web PDB. Setelah kita membuka pada Google web PDB, lalu akan muncul laman seperti pada layar. Lalu setelah itu pada kolom pencarian, kita ketik sitochromsy. Lalu kita search. Nah, setelah itu akan muncul beberapa pilihan struktur pada sitokromi ini, namun kelompok kami mengambil pilihan pada nomor 1. Lalu diklik. Lalu setelah diklik akan muncul laman seperti pada layar. Lalu untuk mencari klasifikasi, kita bisa mengambil pada bagian classification, yaitu untuk classification-nya yaitu elektron transport. Lalu untuk protein sitokromi ditemukan pada spesies apa, kita bisa langsung melihat pada bagian kedua setelah klasifikasi, yaitu organism, yaitu ditemukan pada spesies Nitrosomonas europaea. Lalu, untuk materi selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Prita. Kepada Prita, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macromolekul dan small molecule. Pada halaman yang sama, kita scroll down. Nah, akan ketemu dengan tulisan macromolekul sini, dan akan memuat data informasi-informasi mengenai makromolekul serta struktur dari makromolekul protein sitokromi itu sendiri. Selanjutnya, kita scroll down, akan menemukan yang bagian small molecules-nya, dan juga akan terdapat informasi terkait mengenai small molecule serta struktur dari small molecule dari protein sitokromi itu sendiri. Soal selanjutnya itu berbagai bentuk molekul dari PDB. Kita ke atas lagi, balik ke atas. Terus kita klik struktur. Setelah itu kita scroll down. Pada bagian yang ujung kanan layar, kita klik dan kita ganti ke JS Small. Nah, ini merupakan struktur dari protein sitokrom C. Nah, untuk mengganti model-model dari protein sitokrom C itu, kita bisa mengklik bagian style dan akan terdapat pilihan-pilihan bentuk dari sitokrom C itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya kita akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi Chimera. Yang pertama, kita buka aplikasi Chimera. Lalu pada bagian kanan, kita klik Fetch by ID. Nah, kita akan masukkan kodenya, itu tadi 3ZOW. Nah, ini merupakan
struktur protein sitokrom C pada aplikasi Chimera. Untuk mengganti bentuk lain dari protein sitokrom C, kita klik Action, lalu kita klik atom atau bonds ini, dan akan terdapat bentuk-bentuk lain dari struktur sitokrom C pada aplikasi Chimera. Baik, selanjutnya menjelaskan penggunaan aplikasi CN3D. Kita buka NCBI. Pada all database kita klik struktur, dan setelah itu kita search. Pada yang datasheet, kita ganti menjadi single CN3D struktur. Dan setelah itu kita download, dan dia nanti akan langsung terhubung ke aplikasi CN3D-nya. Nah, ini merupakan bentuk struktur sitokrom C pada aplikasi CN3D. Untuk mengganti dari bentuk lainnya, kita klik Style, lalu Rendering Shortcut, dan akan terdapat pilihan-pilihan bentuk lainnya dari struktur sitokrom C pada aplikasi CN3D. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Berita. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana cara kita bisa mengakses database protein melalui PDB dan CBI, serta bagaimana cara kita bisa mengakses struktur 3D proteinnya dengan menggunakan Chimera, PDB, dan Cyan 3D. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Uh, Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.